Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Maron Nurul Khorimah Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air pasal 40 sampai 77. Langsung saja, pada intinya di pasal 40 sampai 41, pasal ini menjelaskan tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, yang mana hal ini meliputi pengaturan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat sumber daya air dan perasaannya. Pelaksanaan dan pemeliharaan SDA ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau daerah serta melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Sedangkan untuk pasal 42 ini berisi larangan melakukan kegiatan yang dapat merusakkan prasarana sumber daya alam. Dan pasal 43, pasal ini menjelaskan bagaimana pemantauan dan evaluasi pengolahan sumber daya air sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan SDA. Pemantauan dilakukan terhadap perencanaan pengelolaan SDA, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi di prasarana SDA, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SDA. Sedangkan evaluasi pengelolaan SDA dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya. Kedua upaya ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya pasal 44 sampai pasal 51. Di sini pada pasal-pasal dijelaskan tentang perizinan penggunaan sumber daya air baik untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha. Izin ini diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkup hidup. Izin penggunaan untuk kebutuhan bukan usaha adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan pertanian, dan kebutuhan kegiatan lainnya yang bukan usaha. Sedangkan izin penggunaan untuk kebutuhan usaha dapat berupa SDA sebagai materi dan media, yang mana izin ini diberikan kepada BUMN, BUMD, Desa, koperasi, badan usaha, swasta, atau perorangan. Hal ini dilaksanakan jika kebutuhan bukan usaha tersebut telah terpenuhi serta digunakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup untuk terjaminnya keselamatan, kekayaan negara, dan kelestarian lingkungan. Untuk pasal 52 menjelaskan tentang perizinan penggunaan sumber daya air untuk negara lain. Penggunaan SDA untuk negara lain ditujukan untuk tujuan kemanusiaan serta harus memenuhi persyaratan terpenuhnya kebutuhan penggunaan SDA di wilayah yang bersangkutan dan daerah sekitarnya. Selanjutnya pasal 53 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perizinan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha, kebutuhan usaha dan negara lain diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 54 menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya air yang merupakan jaringan informasi yang tersebar dan meliputi informasi lebih lengkap terkait sumber daya air. Jaringan informasi ini dapat dikelola dan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air, serta pihak-pihak tersebut bertanggung jawab menjamin kebenaran dan ketepatan waktu informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu pasal 55 sampai 56. Dua pasal ini menjelaskan tentang pemberdayaan dan pengawasan pengolahan sumber daya air untuk meningkatkan kinerja pengolahan SDA.
Pemberdayaan dan pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah melalui kerjasama dengan institusi pada bidang pengembangan sumber daya air, baik di dalam maupun di luar negeri yang kompeten serta dapat melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya pasal 57 sampai 60. Beberapa pasal ini dijelaskan tentang pendanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi penempatan dan pemberlakuan perdanaannya, sumbernya, penanggung jawabnya, penyediaan prasarana SDA, serta kerjasama yang terlibat. Selain itu, adanya pembebanan BJP SDA terhadap peran penggunaan sumber daya air, kecuali untuk berperan penggunaan tidak dibebani. Hal ini dipergunakan untuk berkelanjutan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 61 sampai 62 menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya pasal 63. Pasal ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lainnya. Selanjutnya pasal 64 sampai 66. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Koordinasi yang dimaksud yaitu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, dan wilayah sungai. Selanjutnya, pasal 67. Pasal ini menjelaskan tentang pejabat pegawai negeri sipil di bidang SDA yang juga diberi wewenang sebagai penyidik selain pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana sumber daya air. Namun dalam melaksanakan wewenangnya di dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pasal 68 sampai 74. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang ketentuan pidana yang diberikan jika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dapat mengganggu, merusak, dan melakukan kegiatan yang merugikan bagi sumber daya air itu sendiri. Selanjutnya pasal 75. Pasal ini mengatakan bahwa adanya ketentuan peralihan pada suatu undang-undang ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis. Sedangkan jika izin diajukan sebelum berlakunya undang-undang ini dan belum dikeluarkan izinnya, maka wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini. Selanjutnya pasal 76. Pasal ini menjelaskan ketentuan penutup di mana saat undang-undang ini mulai berlaku, maka undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Dan yang terakhir yaitu pasal 77. Pada pasal ini dijelaskan bahwa ketika undang-undang ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.